Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Qul inna a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan di antara siyagul amr ada sigatun ma'nawiyah, ada pula sigatun lafziyah. Naam. Dan kita sebutkan ada 5 sirah lafziyah, kemudian 2 sirah ma'nawiyah. Ya. Baik. Ada perkara berikutnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terkait dengan masalah al-amr. Sebelum kita beralih pada madul ulad yang lain, adalah ma taqtadihi sighatul amr. Setelah kita mengetahui definisi al-amr, kemudian siyagul amr, bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan arti perintah, maka pembahasan yang tak kalah penting, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, pembahasan tentang ma taqtadihi sighatul amr, apa yang ditunjukkan oleh sighat perintah, makna yang dituntut dari perintah apa yang kita tahu. Hukum asalnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, al-aslu fil amri lil wujub. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal yang namanya perintah itu menunjukkan kewajiban. Jadi kalau ada sesuatu yang diperintahkan, hukum asalnya hukumnya adalah wajib. Ini yang pertama ya. Al-aslu fil amri lil wujub. Yang kedua, wa 'alal qaul. Ya. Di samping menunjukkan arti wajib, yang namanya al-amr ini juga menunjukkan al-qaul, harus segera dilaksanakan. Al-aslu fil amri lil wujub wa 'alal qaul. Hukum asal yang namanya perintah menunjukkan arti wajib, wa 'ala
dari mana kesimpulan ini diambil? Dalilnya. Pakai dalil. Ya. Wa dalil qauluhu ta'ala. Dalilnya ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Baik, ini diminta untuk semua pihak betul-betul mencermati ayat yang dibawakan. Ya, ayat yang dibawakan. Yang punya dasar-dasar kaidah bahasa Arab dikerahkan semaksimal mungkin. Ya, yang mana ayat ini, insyaallah taala nggak asing di telinga. Kita bawa mereka. Tidak asing di telinga. Kalau seseorang berbicara masalah sunnah, kewajiban ittiba'us sunnah, ini disebutkan ayat ini. Ya bangga. Ayo, ketika seseorang membahas tentang tahdzir minal bid'ah, ya, peringatan dari bahaya kebid'ahan, mesti disebutkan ayat ini. Ternyata ayat tersebut ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum juga menunjukkan satu kaidah dalam ilmu usul fiqh, ya, yaitu al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal yang namanya perintah menunjukkan kewajiban. Dalilnya ayat ini, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Supaya lebih mengenal ini lain. Coba mau ditanya. Kalau kemarin tak setuju, sekarang tak tawarkan. Siapa yang mau ditanya? Ainal bakal minggu. Oh, ada yang berani. Nanti harus main tunjuk. Kalau tunjuk gak boleh lari. Coba aku umat. Dari sisi mana? Dari sebelah mana ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama? Al-aslu fil amri lil wujub. Yu'aqab tariku. Terus
diancam bakal tertimpa fitnah, juga terancam akan terkena azab yang pedih. Hukumannya demikian, Allah wa iyyakum, tidak bakal ditimpakan kecuali kalau seseorang tersebut meninggalkan sebuah kewajiban. Kalau yang ditinggalkan semata-mata sunnah misalkan, ya, maka tidak mungkin ancamannya seperti ini. Ya loh, diancam dapat fitnah, juga diancam bakal mendapatkan azab yang pedih. Berarti yang ditinggalkan adalah sebuah kewajiban. Akan ada apa? Nah, dari sisi itu. Sehingga al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal yang namanya perintah adalah kewajiban. Wabah. Nah, jadi kami baik. Mau faedah? Belum. Nah, ini faedah yang pertama, bedanya salaf dengan khalaf. Kalau salaf, ya, nggak perlu ditawarin, minta zidni. Ya, Abdullah ya, bagaimana telah lewat dalam turun Jami'us Sahih, ya, qaulul Talib zidni, itu salah. Kalau khalaf bukan zidni, cukup. Ayo, kan tadi Anda sudah bilang, cermati ayatnya baik-baik. Sekarang ada faedah yang sangat latifah, nuktah. Menunjukkan ini sampingan. Yang tadi, yang jelas, yang intinya seperti tadi ya. Ayat ini dijadikan dalil al-aslu fil amri lil wujub. Kenapa? Karena ancaman hukuman mendapatkan fitnah, hukuman mendapatkan azab yang pedih tidak bakal ditimpakan kecuali kepada orang yang meninggalkan kewajiban. Itu di sini. Ini yang penting. Kemudian kan stop. Tanyakan kepada yang sudah lumayan bahasa Arab. Muhammad. Dalam ayat ini disebutkan yukhalifuna an amri. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan huruf an? Kok tidak langsung berfirman yukhalifuna amrahu? Adalah padahal yang namanya mukhalafah, fi'il khalafa yukhalifu, itu tidak perlu muta'addi dengan huruf an. Kan begitu ya? Muhammad ya? Ayo, kenapa disebutkan di sini huruf an? Ini pada sampingnya. Aman. Abdullah, yang mana faedah ini terjawab kalau antum mengetahui makna huruf teks. Abdullah. Untuk Abdul Aziz, yang saya sebutkan supaya nanti ketika menerapkan faedah usul fiqh dalam menafsirkan sebuah ayat, kita harus betul-betul cermat dan jeli dengan setiap huruf Al-Quran. Ya kan? Seringkali kan orang kalau lihat sarjan gitu aja langsung lewat. Faedahnya ini gitu toh. Kenapa? Yang model huruf-huruf kayak gini, kenapa kok pakai ini? Nah itu sekarang ditoreng, kita hubungan. Ini gak siap menjawab hubungan, tapi pasti. Kenapa dulu? Entah. Serajiz, Surahman, Ibrahim. Mana bisa? Ada waktu Ibrahim. Yang dibalas Fakal Al-Hijawi. Coba
tapi penerapannya butuh banyak latihan. Ayo, Allah ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an. Yang namanya an, salah satu maknanya adalah lil. Teruskannya ya Pak. Halo. Lil mujawazah. Betul ya? Ya kan? Lil mujawazah. Menunjukkan satu saja perintah yang diselisihi terancam dengan hukuman ini. Itu mana? Mujawazah. Ya, sehingga tidak dipersyaratkan harus menyelisihi semua perintah Rasul. Nah, ini litakid untuk menekankan satu saja perintah diselisihi terancam dengan hukuman yang tersebut dalam ayat. Kok tahu? Karena pakai an. Lil mujawazah. Walaupun cuma satu perintah yang diselisihi. Ya. Nah, tanpa harus menunggu semua perintah Rasul ditentang. Tidak. Satu saja yang diselisihi terancam dengan ayat ini. Wallah. Bagaimana lah, Abu Umar? Nah, terbukti konfidin azan yang Allah melihatku sedikit melebar, ya, supaya jelas tafsir ayatnya, gitu ya. Terbukti disebutkan dalam sebagian kutubul aqidah, kemudian disebut dalam kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Musawi Al-Qaul Al-Mufid di Adillah Tauhid. Ada beberapa kisah mereka yang menentang sunnah. Itu adalah seperti kisah siwak yang ditentang syariat apa? Syariat siwak, istihza dengan yang namanya as-siwak. Nah, akhirnya pun dia dihukum semata-mata istihza dengan yang namanya as-siwak atau hukumannya hukuman. Bukan, maksudnya hukuman orang yang istihza dengan siwak yang tersebut dalam Qaulul Mufid dalam kisahnya. Bukan, maksudnya hukuman yang dia dapat waktu di dunia. Lupa ingat kayaknya. Lagi, jadi dia istihza dalam bentuk ketika disebutkan syariat siwak, yang ngomong siwak ini cocoknya taruh di sini, jangan di duburnya. Apa yang terjadi? Ternyata orang tersebut tak lama setelah itu menderita sakit perut yang aneh. Ya, diderita selama 9 bulan. Ceritanya hamil, laki-laki. Tiba-tiba dia menjerit dengan sangat keras, keluar dari duburnya seekor hewan. Nyata ya? Ya, seekor hewan yang kita petik. Ya. Berapa syariat yang dia tentang? 1, yaitu siwak. Cocok dengan makna ayat ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hati-hati orang yang menyelisih perintahnya, walaupun cuma 1. Ya, terancam bakal mendapatkan fitnah atau mendapatkan adab yang wabah. Nah, itu hikmah. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan kata-kata an? Ya, tidak langsung menyebutkan yukhalifuna amrahu. Ya, kalau secara umum sama-sama umum. Cuma yang diinginkan di sini takkid, walaupun cuma 1 perintah yang diselisihi terancam dengan hukuman ayat ini. Waliyahillah. Nah, sekali bisa dibahas. Ini dalil al-aslu fil amri bil. Kemudian
fastabiqul khairat. Ya. Fastabiqul khairat. Bersegeralah, berlomba-lombalah kalian dalam melaksanakan al-khairat, kebaikan. Nah, wal ma'murat, dan perkara yang diperintahkan bila syakin wala raib, termasuk al-khairat. Jadi yang berapa? Nah, ini hukum asalnya. Sehingga semua sighatul amr, baik yang sighah ma'nawiyah maupun yang lafziyah, hukum asalnya menunjukkan hal tersebut wajib, kemudian harus dilaksanakan sesegera mungkin. Bapak, sedipahami? Sedipahami? Abang Umar? Mafhum? Tamam? Insyaallah. Ini tahqiqan atau ta'rifan insyaallah. Apa jadi? Butuh tambahan? Yakin insyaallah ya. Nah, tapi dilihat, nggak boleh berhenti sampai di sini. Kalau berhenti di sini, walaupun sampai jam 10 tak teruskan. Ya, soalnya bahaya kalau berhenti di sini. Illa atau dengan kata lain, poin yang berikutnya. Waqad yakhruju 'anil asl li qarinatin. Terkadang yang namanya perintah keluar dari hukum asalnya. Yang harusnya menunjukkan wajib ternyata tidak. Yang harusnya dikerjakan sesegera mungkin ternyata boleh diundur. Li qarinatin, kalau ada qarinah. Ya. Kalau ada tanda-tanda yang kuat yang mengarah kepada hal tersebut. Ila ma'anin ukhar. Ya. Sehingga ketika dia keluar dari hukum asal, dia menunjukkan makna-makna yang lain. Tidak lagi menunjukkan wajib, juga tidak lagi menunjukkan qauliyah. Minha di antaranya. Yang pertama, an-nadbu. Ya. Terkadang lafaz perintah tapi hukumnya sunnah. An-nadb ini menunjukkan hukum sunnah. Harusnya kan wajib, namun dikarenakan ada qarinah, dia dihukumi sunnah. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami? Baik. Contohnya, contohnya, qauluhu ta'ala, kayak ayat ya, dengan tentang tafsir ayat, jadi seru. Ya. Hingga ketika baca Al-Quran, insya Allah kalau setelah dapat dari sini, ketika baca Al-Quran, betul-betul tadabbur. Ya, oh ternyata Al-Quran ini menyimpan sekian banyak hikmah. Ya, yang belum ada ketahui. Dahulu. Contohnya, qauluhu ta'ala, wa ashhidu idza tabaya'tum. Wa ashhidu idza tabaya'tum.
kalau kita belajarnya sampai sini kok. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah wajib. Berarti ketika kita melakukan transaksi jual beli wajib pakai saksi. Kalau nggak pakai saksi nggak sah. Itu ya. Kalau dihukumi wajib. Ternyata ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum ini lillah sunnah saja. Terbukti apa? Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, beliau pernah melakukan transaksi jual beli kuda dengan A'rabi, seorang Arab Badui, bila syahidin, tanpa ada saksi. Ya, tanpa ada saksi. Berarti bertentangan. Al-jawab lah, tak bertentangan. Kalau Rasul melaksanakan hal yang demikian, jual beli tanpa saksi, berarti dalam ayat tadi hukumnya sunnah. Nah, jadi tadi contohnya lain. Wa fil hadis tentang perintah sahur. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bacanya barokatan apa barokatin? Pasti. Barokatun. Kalau orang lagi ya sebelum kita, sudah masuk di salah satu ini sudah. Bisa ini. Inna fis sahuri barakah kita. Barakatan betul. Mana ini? Hah? Barokatin. Barakatan. Gimana Pak ya? Ya. Baca lagi ya. Sebelum dipanggil. Nah, di sini Rasul memerintahkan untuk sahur. Tasahharu fi'il amr atau bukan? Fi'il amr. Sementara hukum asalnya al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Apakah dengan demikian sahur dihukumi wajib sehingga mereka yang puasa tanpa sahur ada yang kurang? Batal puasanya. Jawabannya adalah sahur hukumnya mustahab. Mana qariinah yang menunjukkan arti mustahab? Abu Umar. Kayak tadi kan ayat tidak ada. Ternyata dalam
Juga tindakan beberapa orang sahabat yang melakukan wisal. Yang kedua yang tadi disebutkan dalam Quran. Apa? Nah, perintah dalam sebuah ayat atau sebuah hadis terkadang menunjukkan makna an-nadb, sunnah. Ingat, li qarinatin, kalau ada qarinah, ada bukti yang kuat. Nah, selama kita belum dapat buktinya, maka kembali ke hukum asal. Ini makna yang pertama. Terkadang sifatul amr keluar dari hukum asal dan menunjukkan arti istihsan. Yang kedua, nah, at-tahdid, ancaman. Ya, ancaman. Perintah bukan berarti dilaksanakan, tapi dalam makna yang kedua ini perintah yang menunjukkan arti tahdid, ancaman. Contohnya, Abdullah. Contohnya, iya. Baik. Kasih yang lain. Contohnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, i'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Berbuatlah sekehendak kalian. Innahu bima ta'maluna basir. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah sekehendak kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat segala perbuatan yang kalian lakukan. Apakah ayat ini menunjukkan perintah atau kewajiban berbuat sesuka hati? Jawabannya yang penting azan ya Allah wa iyyakum menyelesaikan masalah Islam. Karena mentang-mentang al-aslu bil amri bil wujub. I'malu itu amr. Jelas dalam ayat i'malu ma syi'tum, sudah berbuatlah sekehendak kalian. Mau sholat nggak sholat nggak apa-apa. Akhirnya gitu. Apakah demikian? Lah, justru ayat ini yang menunjukkan azan ya Allah wa iyyakum jelas menunjukkan makna tahdid, ancaman. Ya, silakan berbuat
diterjemahkan. Raf'ul hadar. Makna yang ketiga, perintah tersebut menunjukkan kalau perbuatan tadi tidak lagi dilarang. Ya. Rafa' itu kan mengangkat, menghilangkan. Al-hadar larangan. Ya. Sehingga makna yang ketiga untuk menjelaskan perbuatan tersebut tidak lagi terlarang. Terus bagaimana dengan hukumnya? Hukumnya kembali ke hukum asal. Kalau yang tadinya hukumnya wajib, kembali wajib. Kalau yang tadinya sunnah, kembali sunnah. Yang tadinya mubah, kembali mubah. Wallah. Kapan mana ini ditunjukkan oleh Siratul Amr? Ini terjadi pada satu keadaan. Wadalik idza waqa'a al-amru ba'da al-hadar. Yani apabila dijumpai ada perintah terletak sesudah larangan. Ya. Kalau terletak sesudah larangan. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Contohnya, contohnya dalam surat Al-Maidah, Allah Azza wa Jalla, wa idza halaltum fattaqu. Dan apabila kalian tidak lagi ihram, fattaqu, maka berburulah. Perintah atau tidak? Perintah. Tapi ingat, kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat yang pertama dalam surat Al-Maidah, ini ayat yang kedua, ya. Ya, baik. Benar. Tempatnya harus diingatkan kalau salah sebutkan ayat. Jawab boleh. Al-Maidah, ayat yang kedua kalau nggak salah. Faidah halalun fattaqu. Kalau apabila kalian sudah tidak lagi ihram, fattaqu, maka boleh untuk berburu. Kalau Anda baca ayat sebelumnya, di situ disebutkan larangan untuk berburu ketika ihram. Ghairu muhillis sayd wa antum hurum. Nah, setelah dilarang, tiba-tiba ada perintah melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang dalam ayat. Ya toh? Nah, maka perintah ini Allah wa iyyakum fungsinya Rabbul Hadar, semata-mata menjelaskan kalau perbuatan tersebut tidak lagi dilarang. Terus hukumnya bagaimana? Hukumnya ya'ud ila makan qabla al-hadar.
zahaba ankil haidha faghsili ankid dam wa shalli. Ya, sabda Rasul kepada sahabiah yang sedang haid. Kalau sudah habis masa haidnya, faghsili ankid dam, cuci darah haidnya, wa shalli, kemudian sholatlah. Perintah atau tidak? Atau enggak? Perintah. Karena saya tanya, sholatul haidhah yajuz atau la yajuz? Kok yang jawab satu orang kok ya? Sholatul haidhah yajuz atau la yajuz? La yajuz. Sholat untuk perempuan yang sedang haid boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Terlarang. Ya kan? Terlarang. Kemudian setelah itu, ketika sudah habis haidnya, Rasul memerintahkan untuk sholat. Ya, berarti ini perintah al-amru ba'dal hadar, perintah setelah sebelumnya terlarang. Apakah menunjukkan sholat sebelumnya mubah? Saya tanya nih, apakah dengan demikian sholat berubah hukumnya menjadi mubah? Al-jawab, la. Hati-hati. Ya, hati-hati. Sehingga harus betul-betul cermat dalam memilih pendapat di kalangan para ulama. Kalau pakai pendapat al-amru ba'dal hadar yufidul ibahah, usah. Ya Allah ya. Sholat jadi mubah. Wah, ini menyelisih ijma ulama. Ya. Nah, berarti apa? Maka yang ditujukan Rasul Hadar untuk menerangkan sholat tidak lagi terlarang untuk wanita laki karena sudah suci. Terus untuk sholatnya bagaimana? Pokoknya kembali wajib seperti sedia kala. Sholat sedia yang terlalu. Nah itu. Sengaja pelan, santai, karena ini cukup berbahaya kalau tidak dibahas. Ya, nah, dengan model-model yang demikian di Palestina, alhamdulillah waliyah, banyak tidak dimengerti oleh ahlul kiram al-dhalah, kelompok-kelompok yang menyimpang, nyeleweng. Ya, nah. Bila antum ahli sunnah wal jamaah ahaqun nas bil ma'rifah minkum. Ya. Nahna sebagai ahli sunnah wal jamaah, oh enggak boleh bilang nahna ya. Rusak bahasa Arab. Nahnu sebagai ahli sunnah wal jamaah harus lebih paham dari mereka tentang Al-Qur'anul Karim. Gitu ya. Sehingga makanya pelan. Nanti kalau sudah dipahami dengan baik, ketika masuk faedah, antum coba jadi mufasirnya. Kita lupa deh. Baik. Tadi
Kalau umum kan tidak ada pertanyaan jadi pertanyaan jadi harus jawab saja. Jawab lain daripada yang lain. Ikhlas khusus. Ya, ikhlas dari mufasir gitu. Ayo, kita apa? Ingat, kaulnya Ibnu Sirin. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Bukan apa-apa, tapi agama. Kalau ilmunya nggak kokoh, dari mana agama bisa kokoh? Gitu ya. Ayo. Yang namanya agama adalah qaulun yatadamman talabal amali ala wajhil isti'la. Ayolah. Ayo. Kita mulai. Qaulun yatadamman talabal amal ala wajhil isti'la. Kita amal. Ya, definisi amal. Kemudian sudah kita bahas siyarul amri. Bentuk-bentuk perintah. Ada siratun lafziyah, ada siratun ma'nawiyah. 5 bentuk untuk yang lafziyah, 2 bentuk untuk yang ma'nawiyah. Ada? Nah. Kemudian pembahasan yang baru, ma taqtadihi siratul amr. Makna yang ditunjukkan oleh lafaz perintah. Hukum asalnya yang namanya perintah menunjukkan wajib. Kemudian harus segera dilakukan. Ya, segera dilakukan. Dari ini. Terkadang dia keluar dari makna asal karena ada qarinah. Berubah menjadi makna-makna yang lain. Di antaranya menunjukkan makna istighfar, tahdid, ancaman, raful hadar. Sebagai keterangan kalau perbuatan tersebut tidak lagi dilakukan. Jadi kami bisa dipahami, insyaallah. Ya boy. Next tadi. Kalau jamnya tadi lihat jam 10 lewat 1 menit. Baik. Padahal rencananya ini mau masuk 3 pembahasan sekaligus. An-nahyu, terus al-am. Berhubung waktunya terbatas, ya cukup sampai di sini dulu. Kita mulai, ya, atau lanjut, lanjutkan besok insyaallah kita. Ayo, hari ini, yang jelas harus dipahami baik. Ya, ingat, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'budu dan dinakum. Sebenarnya ilmu ini adalah agama. Ya. Nah, ini yang harus ditanamkan pada hatinya para thalabatul ilm. Ya. Nah, soalnya penyakit yang sedang merambah mayoritas sebagian besar thalabatul ilm. Kalau enggak ada imtihan, enggak merah-merahnya. Kalau enggak ditanya sama ustaznya, belas enggak dipegang kitabnya. Nah, itu kayaknya umum di semua mahad kita umum deh. Ya, ayo. Nah, dia umum di kalangan para pelajar. Ini apa namanya? Salah satu kebiasaan yang harus ditinggalkan. Ya, ingat, inna hadzal ilma dinun. Ya, baik, sehingga bagi semua pihak, entah panitianya dari kalangan Hizbuddin 3 tahun, nah kebiasaan jelek-jelek tinggalkan semua, Hizbu lubangnya, atau yang mau masuk lubang dan tin tahun ajaran baru, ya saya gini ya, Abdullah, dihilangkan kebiasaan-kebiasaan. SKS tidak lagi berlaku. Itu SKS. Ya.
dialek